Nah, tadi kita ya pocong bieu teh bre. Anger we jurig teh ada yang berkeliaran. Masih aya di bulan Ramadan ge. Nah, yang jadi permasalahan bre. Jenis hantu yang gaya gimana gitu, Nah, yang itu dibelenggu. Yang dibelenggu, yang dicangcang, yang diiket teh gitu. Nah, kita bongkar ya sekarang. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita melakukan penelusuran gitu kan ya. Spesial edisi Ramadan yang katanya, bre, katanya di bulan Ramadan itu juri-juri gitu Dicangcang cenanya. Tah gitu kata orang-orang teh. Nah, kita penasaran bener tuh gitu kan ya, dicangcang nate gitu. Apakah masih ada yang berkeliaran gitu? Atau kumaha gitu. Nah, sekarang kita buktikan ini mas spesial Ramadan ya pokoknya. Nah, gitu. Jangan berlama lagi, kita langsung cari apakah benar ada juri. Ya, bre, benar teh. Langsung OTW TKP. Ayo, kita cari belut. Cari belut. Kali ini teh ada di mana kita teh ya? Teuing, ieu teh di sawah. Di sawah. Tapi da cenah loba jurig sawah teh di dieu teh. Loba jurig sawah teh nya. Tapi encan manggih gitu di mana-mana nama ieu teh. Di depan ada satu ini. Oh, ini budak leutik tah. Sebrota eta. Iya. Tah di dieu bre. Tah, tadi mah di dieu. Ku sabab disebrot ya. Pakai lampu mungkin dia serabeun gitu kan ya. Jadi lompat ka becir. Budak leutik mah biasana keur nyaol keuyeub biasa mah. Yo keuyeub jiga nama. Posisinya di sini gitu. Nah, di situ. Tadi teh gitu, anak kecil. Bedegong itu budak teh. Kita cari lagi lah. Yuk. Ya, Lanjut. Oke. Ayo, sekarang kita cari nih. Nah, ini posisi jalannya di sawah ya. Jalan setapak. Jalan setapak. Tapi bre, aya mitos cenanya. Lamun orang ngurak cenanya. Ngurak. Heg bebenangan banyak cenah gitu. Cenah aya sok aya nu nuturkeun gitu. Bener tuh eta teh. Nah, mitosnya. Kalau ngelemparin belut satu belakang, satunya itu buat apa? Ada yang mau makan? Bisa jadi. Tapi ya Mang Depil guys. Siap. Punya pengalaman tuh, tapi kalau di sawah mah masih belum, ini baru pertama di sawah mah. Oh, baru pertama di sawah. Tapi kalau di Pegat orang masuk Minang di sawah deh. Berarti tarang ngusep tara ngurak malam-malam merenanya. Tara. Oh, Pak Isan atuh. Jadi bukan setrumer gitu. Bukan. Biasanya kameramen di sini mah. Kawasan kameramen. Nyari belut. Setrumer. Tuh coba lihat di sini nih. Ini kebetulan kita di sawah. Lagi baru beres panen ya. Biasanya masuk ada yang nyetrum gitu, tapi di sini nggak ada. Nah, itu yang cang-cang itu, bre, itu stadion ya. Kebanggaan kabupaten. Ya, si Jalak Harupat gitunya. Nah, gitu. Tuh, aya di situ. Tadi itu tuh, lihat. Yang mana, bre? Belah dia. Nah, tadi di situ aya pocong bieu teh, bre. Tadi Kampret dah. Di situ ada pocong tuh. Tuh, tepatnya di situ. Tinggal di. Iya. Tuh belah dia tuh. Yang mana, Pak? Tah, lain belah dia. Ini. Nah, di situ. Di situ. Gara-gara ditunjuk menghilang. Lepet. Ciga keur naon eta keur mundur. Yuah. Jadi bre, ternyata anger we jurig teh ada yang berkeliaran. Masih aya di bulan Ramadan ge. Nah, yang jadi permasalahan bre. Jenis hantu yang gaya gimana gitu, Nah, yang itu. dibelenggu. Yang dibelenggu, yang dicangcang, yang diiket teh gitu. Nah, kita bongkar ya. Sekarang langsung Ngampar. Langsung ngamparnya. Ya. Kumaha kameramen siap? Gaskeun. Kita nampar bertiga, kita diskusi apa sebenarnya jurig atau setan apa yang dibelenggu ya. Jurig atau setan yang dicangcang teh. Nah, gitu, atau jin naon gitu kan ya. Siap. Banyak jenis biar tidak Simpang siur. gitu di masyarakat. Kita bongkar. Yuk, langsung. Sekarang kita sudah sampai di TKP, tempat kejadian penceritaan gitu nya. TKP aja. Penceritaan, bre. Jadi sesuai tadi ya yang di perjalanan kita bahas ya, ngomongnya
ternyata Masih ada. nah, Masih ada berkulunu-kulunuan. gitu masih ada dari Mr. P gitu. Anjing Mr. P ambigu ini. Cica apa cica? Apa paling Cica. pocong lah gitu kan. Bahkan bre sekarang tuh di situ tuh ada kunti kan. Tuh hiber kayak itu bre. Mr. K. Miss K. Miss K. Kunti. Kalau jangan yang baju merah aja. Nah, baju merah mah lu geus kacau mah bener. Dan ini si anjing ini ngagogok terus gitu kan. Sambutan ya. Welcome. Ya welcome karena tidak wau sama kita. Baunya beda. Baunya bau penjahat kan kayaknya. Tapi kita bukan penjahatnya Omat. Nah, buat bre-bre ini nih ya. Terutama ya Mang Depil sareng Mang Mul gitu kan ya. Jadi menurut pendapat anda ini nih, anu disebut di cangcang teh ieu teh jurig diga kumaha? Tah eta menjadi pertanyaan mah eta. Nah, menurut anda ya, menurut anda kumaha gitu. Menurut pendapat gitu kan, pendapat anda tentang non teh di masyarakat gitu kan ya, bahwa bulan Ramadan itu jurig itu dicangcang. Nah, dicangcang teh dalam bentuk apa jurig nu kumaha gitu. Nah, menurut Mang Depil lah kumaha gitu. Ya menurut saya mah jelema awam lah. Nah, Kan tahu dari keterangan gitu kan. Keterangan. Semua makhluk bisa seperti makhluk gaib lah gitu. Itu. Dibelenggu dan ditutup lah gitu pintu itulah, pintu apa? Pintu neraka gitu. Pintu neraka. Itu. Dibelenggu semua gitu kan pas bulan Ramadan mah. Nah, terus selain eta ada deui teu argumentasi gitu kan, argumentasi. Pampangna teh kitu menjadi pertanyaan teh, apakah masih ada jenis apa gitu yang masih bisa berkeliaran? Tadi kan sesuai ini kan masih adanya bangsa jin gitu kan ya, juri-juri gitu kan ya, bahkan budak leutik gitu kan nyawa keuyeup gitu kan ya, si pertuyulan eta teh gitu nya. Ternyata masih ada. Nah, menurut Mang Mul kumaha? Menurut saya mah bukan makhluk kali ya, yang di kerangkeng itu kan katanya di kerangkeng nggak bisa keliaran. Jadi setan teh. Nah, itu. Yang menyebabkan anak-anak jadi berani kalau Ramadan kan, terawih keliaran kan. Biasanya kalau bulan-bulan biasa kan Nggak berani. Nah, itu. Takut hantu. Jadi mungkin bukan itu ya yang dimaksudnya. Ada kemungkinan. Nah, ada kemungkinan. Cuman kan kalau menurut saya pribadi, bahwa para ustadz ulama menerangkan kan ya, bahwa di bulan Ramadan itu setan nggak tahu apalah, setan rajim itu dikerangkeng katanya gitu kan ya. Pertama itu bisa disebut bahasa untuk umum ya. Soalnya kan nggak semua orang mengerti. Nah, bisa jadi itu sebagai motivasi. Terutama buat anak-anak kan suka takut ya. Nah, buat bulan Ramadan kan banyak anak-anak keluaran malam. Soalnya dia tahu dari tokoh agama gitu kan bahwa Setan dari kerangkeng. jadi nggak takut gitu kan keluar teh. Nah, mungkin itu sebagai motivasi khusus di bulan Ramadan bahwa kita tuh nggak boleh takut gitu kan. Yang pertama, nggak boleh takut sama yang namanya syaitonir rajim gitu kan. Terus bisa jadi itu sebagai motivasi kita untuk melawan. Nggak usah takut gitu ya. Nggak usah takut, apa yang ditakutin gitu kan ya. Benar tuh. Motivasi kita untuk melawan syaitonir rajim gitu kan. Bahkan ada Quran surat apa ya, saya lupa, An-Nisa kalau nggak salah. Quran surat An-Nisa saya lupa lagi ayatnya, bahwa tipu daya setan itu lemah. Dijelasin gitu kan, tipu daya setan itu lemah di bulan Ramadan gitu. Nah, bahkan nggak bulan Ramadan juga kan sebenarnya mah lemah gitu kan, jelas gitu kan itu.
Nah, ditambah di bulan Ramadan dikasih keterangan itunya. Pertama, kita jangan takut lah. Bisa yang tadi disebutin ya, motivasi. Yang kedua, yaitu bahasa untuk orang umum ya. Umum lah itu namanya. Tapi menurut saya bahwa setan yang dibelenggu itu justru setan yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu kalau gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan setan jin gitu kan, tapi tetap masih ada kan berkeliaran. Bahkan tadi juga ada ya kelihatannya. Walau alam tadi ke kamera nyati kelihatan nggak ngebeleg-beleg enggaknya ya. Nanti kita cek lah. Nah, yang saya tahu, Bre, yang saya tafakuran lah ya, yang saya pikirkan ternyata setan yang ada dalam diri. Kan ada suatu keterangan, mungkin udah pernah dengar, pernah dengar itu bahwa gini, si nafsu yang ada di diri, yang nafsu kan yang menyebabkan kompleks sebenarnya ya kalau diterangin, yang menyebabkan seseorang itu berbuat maksiat, berbuat keji. Pertama kan dari emosi dulu kan. Nah, dari emosi, nah adalah syaitonir rajim yang berbisik-bisik gitu kan, ngarewos kan ucelina teh kagok geus podaran gitu tah. Eta bre. Jadi kusabab dina diri kita teh emosi di komporan lamun seuneu teh mah anu asalna ruhai dibere gas gitu nyantok kan. Tiupan tuh. Nah, itu. Jadi sebenarnya mah setan yang ada dalam diri ini yang berbisik di dada. Yang di kerangkeng teh. Yang di kerangkeng teh. Soalnya kan ada suatu keterangan gini. Si nafsu tuh sama Gusti Allah teh, naon eta? Si nafsu teh sama Gusti Allah teh kan keterangan kalau nggak salah ya. Pertama disiksa. Digebugan gitu kan. Ya dalam pikiran saya kan digebugan kan disiksa gitu kayaknya. Di kerangkeng, dibelit, diduruk, disiksa lah si nafsu teh. Dia masih tetap melawan. Udah disiksa, ditelemkeun ya, diterbkeun kan cai lah, ditenggelamin gitu ke dalam air, masih bisa ngelawan. Masih kena bergejolak si nafsu teh. Terus udah mah disiksa, dibakar, masih bergejolak si nafsu teh. Nah, udah berbagai cara, akhirnya nggak dikasih makan, Bre. Riwayatnya seperti itu. Yang terakhir nggak dikasih makan. Nah, di sini emosi ketika si nafsu ini yang ada dalam diri ini, ketika nggak dikasih makan, dia lemah. Iya. Dia lemah. Jadi inti nama remnya ada di diri kita gitu. Nah, jadi gini, emosi otomatis kan melemah. Nggak dikasih makan tuh, Bre. Ngerasain nggak? Kalau bulan puasa, boro-boro hayang yuk lulus aya. Gitu kan ya. Nah, melemah. Lemah. Sampai beberapa ini nggak dikasih makan. Nah, di situ. Makanya di bulan Ramadan nggak makan, nggak minum, puasa, nggak dikasih makan. Supaya apa? Emosi kita bukan hilang, tapi ditekan. Dan sedemikian rupa sehingga lemah. Nah, yang namanya lemah, kalau secara bahasa ininya mah kan kalau bahasa umum ya di kerangkeng gitu kan. Nah, di artian di kerangkeng itu dilemahkan, otomatis yang namanya lemah ya itu bisa nanaon kan. Kayak sama di kerangkeng bener tuh, Berdaya. Nah, nggak berdaya, kayak di kerangkeng. Mungkin itu bahasa kalau dijabarkannya itu. Nah, bisa jadi seperti itu menurut argumentasi saya.
Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Tapi menurut argumentasi saya seperti itu. Ya orang yang di kerangkeng kan nggak bisa apa-apa kan. Lemah bener tuh bre. Ya, nah mungkin analoginya seperti itu. Oh mungkin setannya ada dalam diri ini gitu, yang di Bukan setan yang berkeliaran. biasa. Bahkan itu masih ada berkeliaran gitu kan. Cuman kan jadi lemah teh. Hmm. Si manusia itu punya rasa keberanian yang sangat besar, mengalahkan rasa takut. Jadi si setan-setan itu kan jadi lemah kan. Kan kalau setan itu punya energi dari ketakutan manusia kan. Ya, Nah, bisa gitu. jadi dari ketakutan, dari emosi, emosional, makanya bisikan-bisikan jahat teh berkurang gitu kan. Usah boro-boro hayang iya gitu kan. Gitu. Kan dari cerita yang tadi juga akhirnya kan dari tidak mau mengakui Tuhannya gara-gara seperti itu dikasih puasa tadi sampai mengakui kan Oh yang itu ya. Tuhannya si nafsu teh. Jadi apa-apain juga Nah, gitu. endingnya Endingnya. Happy ending ya. akhirnya mengakui Nah itu. bahwa Allah Tuhanku. Nah, eta. Makanya di sini kita harus pintar menjaga emosi. Harus bisa memanage emosional. Kan inti dari puasa itu kan. Nah iya, emosional kan. Nah itu. Tapi gini, kadang saya berpikir gini, kok di jalan-jalan gitu, pas bulan Ramadan gitu, emosinya tuh bisa labil, Malah lebih ya. malah lebih. Oh, kenapa? Oh. Pengalaman pribadi. Nah, yang jadi kontroversi kan seperti itu. Nah, di keterangan seperti ini, kok di jalan seperti ini? Nah, ada faktor apa ini? Menurut? Nah, yang jadi pertanyaan itu, ada faktor apa? Pertama, secara psikologis yang argumentasi saya, secara psikologis yang namanya kosong perut, Mudah emosi ya. Lambung naik. asam lambung, Kontak langsung. nah, gitu. Emosi labil. Cara berpikir pendek gitu Nah ya. itu. Jadi disebut nate short combustion anjir. Jadi meledak jarak pendek. Sumuna pendek teuing. Syuk, langsung gitu kan. Emosi kan soalnya keadaan Perut kosong. Nah itu. Bahkan itu tuh berarti yang dipertanyakan itu puasanya gimana? Benar tak? Yang jadi pertanyaan, orang yang seperti itu puasanya dipertanyakan. Dia tuh puasanya Cuma nahan lapar aja. Atau puasa sama batinnya. Benar tak? Berarti itu mah cuma menahan lapar aja puasanya, benar tak? Nah itu. Makanya lihat aja orang-orang, oh ini cirinya tuh yang saya simpulkan, oh ini orang cuma menahan Laparnya doang. nah lapar dan dahaganya aja gitu kan. Sayang ya. Nah itu sayang, makanya di sini kita harus bongkar gimana puasa lahir sama batinnya itu, gimana caranya. Nah kan hidup tuh belajar gitu kan. Kalau secara umum kan seperti itu ya, keterangan tokoh agama teh mungkin kalau dijelaskan seperti ini dikhawatirkan orang-orang teh terutama anak kecil gitu kan ya. Ini mungkin motivasi buat anak kecil mungkin ya. Anak-anak. Dan anak-anak, oh jangan takut setan, ternyata setan itu lemah gitu kan ya. Tapi lebih dahsyat tipu daya wanita daripada setan. Setan bungkelekan itu. Kan aslinya Quran surat Yusuf ayat 20 ayat 28 kalau nggak salah. Tipu daya wanita tuh lebih dahsyat daripada setan. Hati-hati loh. Bahaya tuh. Lebih wah daripada yang wah.
tah gitu ku puasa ge eta mah aduh cigana rada ngagaleong gitu nya orangna kembali deui gitu kan nya puasana kumaha deui lah kembali deui ke orangna. Dan faktanya ternyata jin masih berkeliaran, setan masih berkeliaran, cuman kekuatannya nggak besar gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Ini eta naon hareup kampret, biarkan saja. Ayah setik Kampret. Jurig sawah meredanya. Jadi si posisi ini ada bre penuh dengan lumpur itu panah nolol itu kan ya lumpur kieu ini dago kasih belut dari mana belut loba tiga nama buah si eta aja tapi ya naon geus eueuh gitu kan ya mantau itu apa cang-cang nah eta bre. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di bulan Ramadan ini yang namanya apa dedemit begitu masih kena ya. Cuman bisa disebutin energinya berkurang karena keberanian dari kita itu. Naon? Bahkan yang mau disuruh nakal juga masih ada. Nah, gitu. Yang mau disuruh nakal juga ada. Contohnya ya. Contohnya ya. Ada. Masih bisa bre. Jadi disuruh di bulan Ramadan masih bisa. Nah, pertanyaan nih ya. Nah. Di bulan Ramadan nih, pada kan yang perjanjian pesugihan kayak gitu, itu masih aktif atau enggak? Aktif. Masih aktif. Cuman dia juga tahu lebih menghargai. Jadi yang disebutin tadi energinya berkurang. Masih itu mah. Cuman agak ngerem. Nah itu. Gitu. Direm masih ada. Sih itu mah. Tong salah. Tong borok itu banyak pencurian motor oge kan. Eta. Nah itu. Hanya dengan atas dasar kebutuhan. Kebutuhan perut itu sebenarnya banyak. Kebutuhan perut. Faktor BU. Butuh uit. Butuh uang. Butuh duit. Asli butuh duit. Dan ada ini. Kalau menurut apa? Naon teh. Disebut teh. Ada satu bahasa filsafat bre. Anu dikutip lah, saya mengutip Jalaluddin Al-Rumi bre. Jadi kieu, timbulnya penyakit dalam hati, timbulnya penderitaan berawal dari pikiran kita. Itu sedikit quotes Ya gitu. Timbulnya penyakit hati, timbulnya penderitaan berawal dari pikiran kita. Yang namanya penyakit hati itu nggak ada obatnya. Itu mau di Tokopedia, Lazada, Tokped, pokoknya mah nggak ada obatnya. Hese yang udah nempel. Bukan dari mata turun ke hati ya? Lain. Dari kepala turun ke hati gitu. Soalnya kieu, kenapa itu kan bahasa filsafat ya. Enak, kenapa berawal dari pikiran, timbulnya penyakit. Enak ya. Ketika kita memikirkan suatu masalah, contoh masalah di keluarga, aduh anak belum beli baju beduk, gitu kan, belum senanya, belum liburannya, gitu kan, belum makannya, gitu kan sebuah pikiran kan, sedangkan duit kosong, bener tuh urusan perut gitu kan. Nah, gimana caranya harus dapat gitu. Bahkan berbagai cara bisa ditempuh. Secara lahiriah, secara batiniah. Nah, di situ setanir rajim. Rampok. Curi motor beat gitu kan.
gampang Terus kumangke wae. tah eta makanya berawal dari pikiran gitu kan. Nah di situ disebut nanti hati disebut nur cahaya hati tertutup sama itu nafsu. Intinya mah nafsu ya. Ya iya, makanya di fungsinya puasa itu untuk meredam nafsu, meredam emosi. Salah satunya itu sebenarnya banyak manfaat secara segi kesehatan, lahir ya, batin ya, kalau dibaca terlalu panjang mungkin ya di sini. Nah jadi kesimpulannya bre, pertama Penelusuran di bulan Ramadan nih. nah Edisi khusus. Nah, edisi bulan Ramadan. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita kali ini, sebenarnya kalau setan ternyata bukan jin Kerangkeng, gitu gitu. kan, setan yang dikerangkeng secara harfiah artinya bener-bener jin gitu kan, dikerangkeng. Masih ada kok yang berkeliaran, banyak bahkan. Ternyata nafsu atau setan yang ada di diri, Dalam diri. nafsu atau ya emosi gitu. Itu pun berlaku bagi yang saumnya atau puasanya bener gitu kan. Yang nggak bener mah nyak gitu anggar mangprung. Jadi setan buntung teh ya. Itu Setan buntung. setengah-setengah Warteg. juri Setan buntung itu. juri kaki. Kaki. Nah gitu. Pertama itu. Yang kedua, kesimpulan dari penelusuran ini, untuk mencapai tahap itu ternyata dibutuhkan keilmuan yang bisa diterapkan sendiri gitu kan. Jadi tokoh agama menjelaskan seperti itu. Nah kita harus dijabarkan lagi lah, Harus dicerna kembali. Nah gitu, diolah kembali sama pikiran kita, benar tuh. Soalnya ternyata secara secara nyatanya gini bukan setan seperti itu. Jadi setiap ilmu tuh harus diartikan lagi gitu kan, dipahami lagi. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Nah itu. Jadi entong diawas tapi dikaji. Ya, ayo diawas mah maca dah. Hanya SKBG bisa maca gitu kan, tapi dikaji lagi. Ternyata seperti ini. Seperti ini. Intinya mah di bulan Ramadan seperti ini mah harus bisa makin meningkatkan dan merapatkan keimanan kita. Itu mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita naik gitu kan. Nama-nama keimanan lah. Itu. Saya harapkan pemirsa nama-nama keimanan di bulan Ramadan ini. Amin. Gitu kan ya. Mungkin segitu dulu Ya. penelusuran kali ini ya. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Sedikit tausiah. Bukan tahu sih ya, lebih ke penjelasan ya, buktiin tokoh agama banyak mendengar gitu kan bahwa setan tadi kerangkeng dicang-cang gitu, bener tuh dicang-cang tadi nanaon gitu kan, setan kumaha, ternyata bukan setan anu berkeliaran, jin anu berkeliaran, ternyata jin atau setan mungkin ya yang ada di diri gitu kan ya, secara ini nama emosi lah, emosional, emosi Lebih nafsu ke kita. setan yang penghasut. Nah itu. Nah itu gitu kan ya. Nah mungkin segini dulu penelusuran dari kita. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau bahasa yang kurang, mohon dimaafkan. Manusia mah Tidak luput. ya dari kesalahan. Nah, Tempatnya salah dan dosa. Husnudon. Perbanyak istighfar. Sakitu tipu satu. itu. Itulah quotes dari Mang Mual. Itu ya. Positive thinking inti namanya. Positive thinking, husnudon. Nama Gusti Allah, husnudon ke Perbanyak sesama makhluk. istighfar. Gitunya. Tong poho loba istighfar.
balas haru. Mungkin segini dulu dari kita-kita nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.